Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data pada Samsung Galaxy Z Flip Cyber FE. Oke, sebagai metode pertama, saya akan menunjukkan cara mentransfer data dari perangkat lama ke Samsung Anda. Sebagai metode kedua, saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan menggunakan Google. Kemudian saya akan menunjukkan cara memulihkan dari Samsung Cloud dan cara memulihkan dari drive penyimpanan eksternal. Jika Anda tidak tahu cara membuat semua cadangan tersebut, di channel kami ada video di mana saya menunjukkan cara melakukannya langkah demi langkah. Jadi jika Anda mau, Anda bisa mencarinya. Kita sedang melakukan proses pengaturan, seperti yang Anda lihat. Cukup klik mulai. Sekarang pilih bahasa Anda. Lalu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi. Setujui persyaratan di atas, lalu klik berikutnya. Oke, kita punya hal pertama, yaitu pengaturan mudah dengan perangkat lain. Kita sudah bisa melihat di perangkat kedua kita opsi pengaturan muncul. Jadi di Samsung kita, mari klik pada perangkat Galaxy atau Android, dan sekarang mari kita pindai kode QR ini. Ada kemungkinan bahwa hal ini tidak akan muncul di perangkat Anda. Lalu, apa yang harus dilakukan? Anda bisa cukup membuka aplikasi kamera, gunakan Google Lens, dan pindai kode QR ini. Dan jika Anda tidak memiliki Google Lens, Anda selalu bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bisa memindai kode QR. Oke, mari klik pada pengaturan. Sekarang mari kita pindai kode QR ini menggunakan perangkat kedua kita. Oke. Sekarang kita perlu menunggu beberapa detik. Seperti yang bisa Anda lihat, perangkat kita sedang terhubung ke Wi-Fi saat ini. Oke, sedang dalam proses menyiapkan ponsel Anda. Ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit yang cukup signifikan. Jadi, kita hanya perlu bersabar dan menunggu dengan tenang sampai seluruh proses ini selesai sepenuhnya. Sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Google yang sebelumnya kita gunakan di perangkat lama. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Cukup ketik kata sandi Anda. Kita perlu melakukan verifikasi yang cermat dan teliti. Lalu, Anda bisa langsung mengklik tombol berikutnya untuk melanjutkan. Oke, sekarang akun kita sedang dalam proses penyalinan data secara menyeluruh. Mohon tunggu sebentar hingga proses ini selesai sepenuhnya. Baiklah, sekarang klik berikutnya. Klik setuju. Klik izinkan. Kita dapat menggunakan kabel atau melakukannya secara nirkabel. Saya akan memilih versi nirkabel. Mari kita klik tombol Ayo Mulai yang ada di layar. Di sini kita juga perlu mengklik opsi nirkabel dan kemudian mari kita pindai kode QR ini sekali lagi untuk melanjutkan prosesnya. Oke, sekarang perangkat kita akan terhubung satu sama lain. Jadi, kita perlu menunggu sampai proses ini selesai sepenuhnya. Oke. Mencari data yang akan dipindahkan. Mari kita tunggu sampai selesai. Oke, sekarang pilih apa yang ingin Anda pindahkan. Kita bisa memilih semua, hanya panggilan, kontak, dan pesan, atau kita bisa klik custom dan secara manual memilih hal-hal yang ingin kita salin atau tidak ingin kita salin. Dalam kasus saya hanya ingin panggilan, kontak, dan pesan yang disalin. Lalu klik berikutnya setelah kita memilih semuanya. Sekarang kita perlu menunggu beberapa detik. Anda bisa melihat di perangkat kedua kita bahwa prosesnya sudah selesai. Kita sudah selesai di ponsel ini. Jadi kita tidak perlu menggunakannya lagi. Dan sekarang kita punya opsi untuk melindungi ponsel kita, mengatur kunci layar, atau salah satu fitur tersebut. Saya akan mengeklik lewati. Anda selalu dapat melakukannya nanti di pengaturan. Sekarang Anda memiliki layanan Google. Saya selalu mengaktifkan semuanya dan mengeklik terima. Di sini kita memiliki layanan pencadangan. Itu sungguh sangat berguna. Jadi saya sarankan Anda mengaktifkannya. Pastikan sudah dipilih. Klik aktifkan pencadangan. Sekarang kita perlu memilih peramban default dan mesin pencari. Saya akan memilih Chrome sebagai mesin pencari default saya dan sebagai peramban default saya dan Google sebagai mesin pencari default saya. Klik jadikan default. Sekarang kita punya game ini yaitu asisten AI kita. Klik lanjutkan. Kita bisa mengaktifkan kalimat Hey Google. Saya akan mengaktifkannya karena kenapa tidak? Oke, sepertinya kita harus menunggu lagi untuk beberapa saat.
Oke, sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Samsung kita. Itu tidak perlu. Kita selalu dapat melewatinya, dan kita dapat melakukannya nanti di pengaturan. Jadi, dalam kasus saya, klik tepat di sini, dan saya akan klik siapkan nanti di setelan. Oke, di sini klik lewati. Di sini, pilih. Anda hanya dapat memilih syarat dan ketentuan, tetapi, saya selalu memilih semuanya. Lalu klik setuju. Gulir ke bawah dan klik setuju. Pilih mode tampilan yang Anda inginkan dan kemudian klik tombol berikutnya untuk melanjutkan. Sekarang, kita perlu menunggu untuk beberapa detik yang cukup lama agar prosesnya selesai. Setelah itu, klik tombol berikutnya sekali lagi, lalu klik tombol beranda untuk kembali ke layar utama. Dan itulah metode pertama yang telah kita bahas secara rinci. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Google One. Kita kembali lagi dalam proses pengaturan. Di sini ketika Anda memiliki kemungkinan untuk mengatur dengan perangkat lain, kali ini kita perlu klik atur secara manual. Sekarang kita perlu memilih jaringan Wi-Fi, dan kita harus terhubung secara manual. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Saya akan mengetikkan kata sandi saya yang telah saya siapkan, lalu kemudian saya akan klik tombol sambungkan. Oke, seperti itu saja prosesnya. Sekarang silakan klik tombol berikutnya untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Baik, sedang menyiapkan ponsel. Ini mungkin akan memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan dengan sabar menunggu sampai proses ini benar-benar selesai. Baik, salin aplikasi dan data. Mari klik berikutnya. Dan sekarang kita perlu memilih bahwa kita tidak dapat menggunakan perangkat lain. Oke. Dan sekarang kita memiliki kemungkinan untuk masuk ke akun Google kita. Dan ingatlah bahwa Anda perlu masuk ke akun Google yang sama dengan yang Anda gunakan untuk membuat cadangan sebelumnya. Itu sungguh sangat penting. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Izinkan saya masuk. Oke, saya akan segera mengetik suratnya sekarang juga. Sekarang, saya perlu dengan cermat mengetikkan kata sandi yang benar, dan kemudian setelah itu, saya akan mengklik tombol berikutnya untuk melanjutkan. Selanjutnya, saya akan mengklik lagi tombol berikutnya. Setelah itu, saya akan mengklik tombol setuju. Oke, sistem sedang mendapatkan informasi akun, dan sekarang kita memiliki kemungkinan untuk memilih dengan teliti cadangan yang kita inginkan dari daftar yang tersedia. Jadi, di sini kita punya daftar semua cadangan. Pilih salah satu yang Anda inginkan. Dan misalnya, saya akan memilih yang itu. Oke, sekarang pilih apa yang ingin Anda pulihkan. Berikut ini kami punya daftarnya. Pilih semua yang Anda inginkan, lalu klik pulihkan. Sekarang prosesnya akan berjalan di latar belakang. Dan sekarang lagi kita bisa, mengatur kunci layar atau fitur lain. Fitur keamanan lainnya. Dan sekarang lagi kita punya layanan Google. Jadi saya akan lakukan semuanya, sama persis seperti yang saya lakukan di metode sebelumnya. Jadi saya akan menyalakannya. Saya akan mempercepat prosesnya. Peramban default yang saya gunakan dalam kasus spesifik saya ini adalah Google Chrome. Sebagai mesin pencari utama yang terintegrasi, saya memilih Google. Di sini saya akan melanjutkan proses konfigurasi dan kemudian saya akan menyalakannya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan siap digunakan sesuai kebutuhan saya. Baik, saya sedang menyiapkan ponsel saya, jadi saya akan segera kembali setelah layar pemuatan ini benar-benar selesai. Oke, sekarang lagi kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Samsung. Saya pendewa saja. Jika Anda tahu, jika Anda ingin tahu lebih lanjut, langsung saja ke metode sebelumnya. Sekarang saya hanya perlu mempercepat prosesnya sampai kita bisa menggunakan perangkat kita. Pilih mode tampilan yang Anda inginkan, lalu klik tombol berikutnya untuk melanjutkan. Sekarang harap tunggu dengan sabar selama beberapa detik hingga proses selesai. Kemudian klik tombol berikutnya sekali lagi, dan akhirnya klik tombol beranda. Dengan demikian, sekarang kita sepenuhnya siap untuk mulai menggunakan perangkat kita. Jadi itu adalah metode kedua, dan sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari Samsung Cloud dan dari penyimpanan eksternal. Oke, jadi mari kita mulai dengan Samsung Cloud. Buka pengaturan Anda, lalu masuk ke akun Samsung Anda, kemudian klik di sini. Sekarang gulir ke bawah, klik Samsung Cloud, lalu klik pulihkan data. Di sini kita memiliki daftar cadangan yang tersimpan di cloud kita. Pilih yang Anda inginkan, pilih hal-hal yang ingin Anda pulihkan, lalu klik tombol di bawahnya.
Klik pada tombol S, atau lebih tepatnya, klik pada opsi instalasi, dan sekarang semua berkas yang diperlukan akan secara otomatis diunduh dan kemudian dipulihkan ke sistem Anda. Jadi saya akan kembali setelah seluruh proses ini selesai sepenuhnya. Baik, sekarang semuanya telah berhasil dipulihkan. Klik selesai dan itu saja untuk Samsung Cloud. Sekarang mari kita lanjutkan dengan drive penyimpanan eksternal. Sekarang mari kita buka pengaturan lainnya. Mari kita gulir ke bawah dan klik akun dan cadangan, lalu klik transfer penyimpanan eksternal. Klik pada lainnya dan klik lanjutkan. Klik pada lainnya dan izinkan. Sekarang colokkan drive penyimpanan eksternal Anda. Sekarang mari kita tunggu beberapa detik. Oke, sekarang klik pulihkan dari penyimpanan USB. Sekarang tunggu lagi sampai selesai. Sekarang pilih data yang ingin dipulihkan. Bisa semuanya, hanya panggilan kontak dan pesan, atau custom. Lalu klik berikutnya, dan sekarang prosesnya akan dimulai. Oke, silakan klik pada opsi pergi ke layar utama, dan Anda dapat dengan jelas melihat di sini bahwa proses transfer data telah berhasil diselesaikan. Baiklah, dan itu saja di video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.